Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingge Syahid Ramadan. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UMJ kelas H. Saya ingin mempresentasikan apa yang saya dapat atau yang saya ditugaskan untuk ujian akhir semester Psikologi Komunikasi ini. Saya mendapatkan hubungan interpersonal. Mungkin langsung saja, apa sih hubungan interpersonal itu? Definisi hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal mengacu pada hubungan atau pergaulan yang erat, kuat dan intim antara dua orang atau lebih dalam waktu yang singkat dan berlarut. Menurut KBBI, hubungan interpersonal mengacu pada pergaulan orang yang memiliki minat yang sama, bentukan relasi, atau koneksi antara ide, ingatan, atau aktivitas indrawi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan interpersonal tidak dapat dipisahkan dari relasi dan kesamaan penting dan kesamaan kepentingan. Dan jika digabungkan menjadi relasi yang memiliki kepentingan bersama, keluarga, persahabatan, perkawinan, hubungan organisasi, hubungan kerja, tetangga, dan hubungan kepercayaan dengan pencipta, termasuk hubungan interpersonal. Selanjutnya, ciri-ciri hubungan interpersonal. Apa aja sih ciri-ciri hubungan interpersonal itu? Ciri-ciri hubungan interpersonal. Berikut ciri-ciri hubungan interpersonal diantaranya sebagai berikut. 1. Alur pesan dua arah, berarti tidak ada lagi yang perlu digurui. Alur pesan dua arah ini bersifat kontinu atau kontinu. Yang kedua, suasana informal, berarti kondisi dalam hubungan ini tidak ketat. Akan tetapi, hubungan ini lebih pada hubungan individu, yaitu pertemanan dan kerabat. Yang ketiga, umpan balik segera, yang berarti bahwa pelaku dapat menemukan umpan balik langsung atas pesan melalui cara verbal dan nonverbal. Yang keempat, orang-orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal semacam ini secara spontan akan mengirim dan menerima pesan melalui cara-cara verbal dan non-verbal. Dimulai dari diri sendiri, artinya semua penafsiran informasi dan penilaian orang lain menyimpang dari diri sendiri, yang berarti eksplorasi diri konselor terhadap konselingnya. Kita lanjut ke hal yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Hal yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Ada 4. Yang pertama itu citra diri. Citra diri. Diri setiap orang, status sosial, kekuatan, dan kelemahan berbeda-beda. Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi seseorang. Orang belajar membangun citra diri melalui hubungan dengan orang lain, terutama orang lain yang penting bagi mereka. Yang kedua, citra orang lain. Citra pihak lain juga menentukan metode dan kemampuan komunikasi orang. Orang lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam pertukaran, yang memiliki citra uniknya sendiri. Terkadang, orang yang berkomunikasi dengan lancar, tenang, dan jelas dengan orang lain, tiba-tiba menjadi gugup dan bingung dalam lingkungan fisik. Tingkah laku manusia berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, karena setiap tempat memiliki peraturan sendiri yang perlu dipatuhi. Selain itu, lokasi atau lingkungan alam juga berkaitan dengan dua faktor di atas yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, fisik. Kondisi fisik juga bisa mempengaruhi komunikasi. Misalnya orang yang sakit kurang hati-hati saat memilih kata. Kondisi emosional tidak stabil dan komunikasi juga tidak stabil karena komunikasi saling menguntungkan. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi pengiriman, tetapi juga penerimanya. Komunikasi berarti melepaskan hal yang paling penting, yaitu mengurangi rasa kesal yang bisa masuk akal. Yang terakhir, bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Komunikasi tidak hanya tentang mengirim atau mengirim dalam bahasa lisan. Tubuh terkadang sangat efektif dan terkadang menjadi media komunikasi yang tidak jelas. Namun, dalam hubungan antar manusia di lingkungan kerja, tubuh biasanya dapat mengartikannya sebagai bahasa atau masalah. Kita lanjut ke manfaat hubungan interpersonal. Apa aja sih manfaat hubungan interpersonal itu? Beberapa manfaat membangun hubungan yang baik adalah kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi agar lebih efektif dan lebih mudah dipahami. Hubungan yang baik dengan orang lain juga bisa mendatangkan manfaat lain sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan yang sangat bagus sekalipun. Hubungan interpersonal juga dapat meningkatkan kepercayaan orang lain pada kita, sehingga meningkatkan kredibilitas dan menciptakan rasa senang di antara kedua belah pihak.
Dengan bantuan hubungan interpersonal, kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih peduli kepada sesama. Karena dengan bertambahnya waktu dan tenaga, otomatis rasa welas asih kita kepada sesama akan meningkat. Hubungan juga penting untuk kemampuan mereka membantu individu mengembangkan kesadaran diri. Hubungan diri merupakan bagian dari konsep diri pribadi yang tersusun dari perasaan dan keyakinan tentang diri sendiri yang terbentuk dari interaksi dengan orang lain. Dengan kata lain, emosi dan perilaku seseorang ditentukan oleh hubungan sebelumnya. Oleh karena itu, teori dari relasional menyatakan bahwa hubungan sebelumnya dan yang sudah ada mempengaruhi interaksi dengan orang yang baru, terutama emosi dan perilaku orang yang mengingatkannya dengan pada orang lain. Penelitian telah menunjukkan bahwa kontak dengan orang-orang yang mirip dengan orang yang penting mengaktifkan sejumlah harga diri, dan terkadang mengubah cara berpikir tentang diri mereka sendiri daripada tidak menghubungi orang-orang yang mirip dengan orang penting lainnya. Seperti itulah kira-kira manfaat hubungan interpersonal. Kita lanjut ke teori hubungan interpersonal. Apa aja sih teori hubungan interpersonal itu? Yaitu ada 4. Yang pertama, teori pertukaran sosial, teori peranan, teori permainan, teori interaksional. Nah, tapi saya hanya akan membahas satu teori, yaitu teori pertukaran sosial. Apa sih teori pertukaran sosial itu? Teori pertukaran sosial, teori ini memandang bahwa pola hubungan antar manusia menyerupai transaksi dagang, berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing merasa memperoleh keuntungan dalam transaksinya atau malah merugi. Jika merasa memperoleh keuntungan, maka hubungan interpersonal berjalan mulus. Tetapi jika merasa rugi, maka hubungan itu akan terganggu, putus, atau bahkan menjadi permusuhan. Dengan demikian, orang berniat untuk menjalin hubungan dengan orang lain karena dilandasi oleh adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu memenuhi kebutuhannya. Asumsi teori ini, setiap individu secara sadar merasa nyaman menjalin hubungan interpersonal hanya selama hubungan tersebut memuaskan ditinjau dari segi biaya, segi ganjaran dan biaya. Apa sih ganjaran dan biaya itu? Ganjaran ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan interpersonal. Ganjaran dapat berupa uang maupun bentuk penghargaan lainnya. Makna ganjaran bagi setiap individu saling berbeda. Bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi, ganjaran berupa uang memiliki nilai yang amat tinggi. Bagi orang yang sudah sangat mampu secara ekonomi, ketika menjalin hubungan interpersonal, yang diharapkan bukan ganjaran berupa uang, namun berupa penghargaan dan penerimaan sosial. Misalnya, orang kaya yang menyumbangkan sejumlah dana untuk pembangunan di kampungnya, mengharapkan ganjaran berupa penerimaan sosial oleh warga. Biaya. Apa sih biaya yang dimaksud di hubungan interpersonal itu? Biaya adalah setiap akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa uang, waktu, pemikiran, dan sebagainya. Dalam perspektif teori pertukaran sosial ini, ketika seseorang menjalin hubungan interpersonal, maka akan selalu melakukan perhitungan tentang hasil atau laba dari hubungan itu. Laba adalah ganjaran dikurangi biaya. Nah, kita juga harus mengevaluasi dari teori pertukaran sosial ini. Evaluasi terhadap hubungan interpersonal dalam pandangan pertukaran sosial ini. Cara kerja orang mengevaluasi suatu hubungan dengan orang lain adalah identik dengan cara yang dilakukan seseorang pedagang. Tatkala seorang pedagang merasa bahwa usahanya tidak mendatangkan laba, maka dia akan banting setir untuk ganti usaha lain yang menguntungkan. Begitu pula dalam human relation. Ketika seseorang merasa bahwa biaya yang dikeluarkan terlalu banyak, sementara ganjaran yang diharapkan gagal diperoleh, maka orang tersebut akan mencari hubungan baru dengan orang lain. Ingat, bahwa ganjaran tidak selamanya berupa uang. Ada ganjaran sosial yang tidak dapat dinilai dengan uang. Orang Jawa mempunyai kata pepatah, lunas satak, bati sanak, rugi harta, laba saudara. Itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester psikologi komunikasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.